Malam menyenangkan terjadi di Santiago Bernabeu. Setelah Real Madrid berhasil mengalahkan Cadiz di Jornada 34, pesta kemenangan tersebut berlanjut usai Los Blancos memastikan diri sebagai juara La Liga untuk kali ke-36, pasca Barcelona takluk dari Girona. Los Blancos menunjukkan penampilan luar biasa musim ini di La Liga. Mereka menjawab semua keraguan yang dialami tim pada awal musim dengan segudang masalah. Real Madrid di tangan Carlo Ancelotti berhasil bangkit dari semua tantangan hingga meraih gelar juara dengan dominan. Musim lalu menjadi musim penuh dengan kekecewaan bagi Real Madrid. Mereka gagal di Liga Champions maupun di La Liga, hanya berhasil meraih trofi Copa del Rey sebagai pelipur lara. Memasuki musim 2023-2024, Los Blancos bertekad membalas kegagalan tersebut, termasuk merebut kembali gelar La Liga dari genggaman Barcelona. Namun situasinya tak mudah karena mesin gol Real Madrid, Karim Benzema, memutuskan untuk meninggalkan Santiago Bernabeu. Kehilangan penyerang utama membuat Los Blancos mencari pengganti sepadan. Namun Real Madrid tak mendatangkan Kylian Mbappe seperti yang banyak diperbincangkan, justru meminjam penyerang Espanyol, Joselu. Meski terdengar mengejutkan, Joselu adalah pemain yang direkomendasikan oleh Florentino Perez untuk memberikan kontribusi bagi Los Blancos. Selain kehilangan Karim Benzema, Real Madrid juga menghadapi masalah besar saat Thibaut Courtois mengalami cedera anterior cruciate ligament di awal musim. Absennya kiper asal Belgia tersebut meninggalkan Andriy Lunin sebagai satu-satunya opsi di posisi penjaga gawang. Los Blancos memutuskan untuk meminjam Kepa Arrizabalaga dari Chelsea sebagai alternatif mengatasi kekosongan tersebut. Tak hanya itu, lini belakang Real Madrid juga mengalami cedera parah. Agustus 2023, Eder Militao juga mengalami cedera anterior cruciate ligament yang membuatnya harus absen dalam waktu lama. Hal yang sama juga diderita David Alaba yang mengalami cedera anterior cruciate ligament pada Desember 2023 lalu, sekaligus membuat Alaba harus mengakhiri musim lebih cepat. Tak hanya kehilangan pemain, Real Madrid di awal musim juga hampir kehilangan Carlo Ancelotti yang kabarnya akan melatih timnas Brazil. Real Madrid bahkan telah menyiapkan rencana untuk mencari penggantinya. Jika kehilangan pelatih, Real Madrid terpaksa menghadapi adaptasi baru. Hal ini membuat publik semakin meragukan kemampuan Los Blancos untuk merebut gelar La Liga dari Barcelona. Di tengah segudang masalah yang dihadapi Real Madrid, pihak manajemen berusaha keras untuk mengatasi situasi tersebut, termasuk pergerakan transfer pemain. Alih-alih mendatangkan pengganti setara Karim Benzema, Real Madrid memilih mendatangkan gelandang serang Jude Bellingham dari Borussia Dortmund. Kedatangan Jude Bellingham awalnya mendapat keraguan lantaran pemain asal Inggris di Santiago Bernabeu seperti David Beckham dan Michael Owen dianggap kurang bersinar. Selain itu, Los Blancos juga mendatangkan pemain dengan harga terjangkau seperti Fran Garcia dan Arda Güler. Di bawah asuhan Carlo Ancelotti, peran Jude Bellingham seperti Ricardo Kakà di AC Milan. Meski bukan seorang striker, Bellingham ditempatkan di belakang penyerang yang memiliki kebebasan untuk mencetak gol. Sejauh ini, gelandang berusia 20 tahun tersebut sudah mencetak 23 gol di semua kompetisi. Duet Vinicius Junior dan Rodrigo juga semakin mematikan di lini depan Real Madrid. Keduanya sudah mencetak total 25 gol di La Liga musim ini. Jumlah gol ini lebih banyak dibandingkan musim lalu yang hanya mencetak 19 gol. Carlo Ancelotti juga berhasil membuat pertahanan Real Madrid menjadi lebih solid musim ini. Meski lini pertahanan banyak mengalami masalah sejak awal musim, pelatih asal Italia tersebut berhasil menerapkan pola tambal sulam. Contohnya adalah Aurelien Tchouaméni yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik ketika dimainkan sebagai bek tengah sebanyak 10 kali. Ancelotti menyadari bahwa postur tubuh dan naluri bertahannya cocok untuk bermain sebagai bek tengah. Eduardo Camavinga juga memiliki cerita serupa. Ancelotti menyadari bahwa kekuatan kaki kiri, kecepatan dan naluri bertahannya layak ditempatkan sebagai bek kiri. Ketika diplot sebagai bek kiri sebanyak 6 kali, Camavinga mampu mengatasi tantangan tersebut dengan baik. Belum lagi di posisi penjaga gawang, Andriy Lunin dan Kepa Arrizabalaga ternyata mampu tampil memuaskan ketika diberi kesempatan menggantikan Thibaut Courtois. Hal ini membuat Ancelotti dilema untuk menentukan siapa yang akan menjadi kiper inti Real Madrid. Berkat tambal sulam yang dilakukan di lini pertahanan,
Real Madrid saat ini menjadi tim dengan kebobolan paling sedikit di La Liga dengan 22 gol. Pencapaian luar biasa ini semakin lengkap dengan mengalami satu kekalahan hingga Jornada 36. Selain itu, faktor mental juara juga menjadi peran penting bagi Real Madrid. Setelah diumumkan bahwa Carlo Ancelotti akan bertahan di Santiago Bernabeu hingga Juni 2026, ia berhasil mengembalikan mental juara kepada para pemainnya yang terinspirasi oleh keputusan pelatih untuk tetap bertahan dan berambisi meraih lebih banyak gelar bersama Real Madrid. Kebangkitan mental ini terlihat dari sikap tim yang tak gentar menghadapi tantangan, meski mereka mengalami banyak masalah. Los Blancos juga sering berhasil mengamankan poin di menit-menit akhir pertandingan. Sebagai contoh, Real Madrid berhasil mengalahkan Barcelona 2 kali di La Liga dengan gol dari Jude Bellingham di menit akhir. Selain itu, mereka juga mampu meraih 1 poin meski bermain kurang memuaskan, tentu menunjukkan mental juara yang dimiliki oleh tim ini. Real Madrid tetap mampu berada di jalur kemenangan di tengah problematika skuad. Girona sempat menjadi pesaing Real Madrid, namun gagal tampil konsisten. Barcelona sebagai juara bertahan sebenarnya lebih siap menghadapi musim ini. Namun pelatih Xavi Hernandez tak mampu memaksimalkan kondisi tersebut untuk mempertahankan gelar. Jumlah kebobolan Barcelona sementara ini adalah 43 gol, lebih buruk dari tim peringkat ke-9, Valencia, yang kebobolan 39 gol. Lini depan mereka termasuk mesin gol, Robert Lewandowski, juga mulai mengalami penurunan produktivitas. Kehilangan sosok seperti Sergio Busquets di lini tengah turut berpengaruh besar. Sementara Girona yang sempat menjadi pesaing ketat Real Madrid juga mengalami penurunan performa jelang akhir musim. Hal ini wajar mengingat skuad mereka tak sekuat Barcelona maupun Real Madrid. Pelatih mereka pun menyadari hal tersebut. Real Madrid mendapat keuntungan dari kondisi buruk para pesaing terdekatnya. Los Blancos berhasil mengunci gelar juara La Liga di Jornada 34 dengan selisih poin sementara 15 poin dari posisi kedua, Girona.